Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Guru Ghani Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Fikri beserta seluruh keluarga dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena nggak ada catatannya. Dan terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak nasihat yang sangat berharga buat kita dari Habib Al-Mahbub Al-Walid Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Kita doakan beliau sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, ilmu beliau manfaat buat kita semua dan senantiasa dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan remaja, para bapak, ibu, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Majelis Taklim Guru Ghani dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpul dan hadir kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak semua kita dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Saya nambahin aja makmuman sama guru kita Habib Al-Mahbub Habib Muhammad Al-Idrus. Dah bocah diam depan yang bercanda. Nah kita kelar doa langsung makan. Oke bro. Maulid merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah. Rasulullah begitu besar dan sayangnya terhadap kita umatnya. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Maka Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, apalagi sampai dibandingin sama Bung Karno. Nggak nempel. Karena Rasulullah itu basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi bukan sembarang manusia, Bang. Rasulullah keringetan sama sama kita, cuma keringat Rasulullah beda sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak misik, maka julukannya Rasulullah itu ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang betah. Maka Siti Aisyah istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama beliau, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya buat ibu-ibu yang denger nih, kalau membuat bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul kok lumbat aja dah, tarik sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Cuma beda ludah Rasulullah kualitasnya sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar dikejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Thur.
Sebelum masuk gua, Abu Bakar sahabat ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk, saya pengen bersih-bersih, takut ada binatang. Bener Abu Bakar masuk gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangan ada di kalajengking. Kalajengking Arab beda sama kalajengking Cipinang. Lu Arab, apa sih kalau gede? Kenapa tahu lu ya? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Sayyidina Abu Bakar nggak ngomong, ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, inna Allaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya kagak sedih ya Rasul. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan, ngapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, diludahin langsung sama Rasul. Hari itu juga seketika bengkaknya kempes bang. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, bikinan bengkak. Hebatnya Rasulullah. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah gak bisa bang dibayangkan, ya apa yang diceritain gak bakal habis. Anak-anak tim Hadro di mana-mana kita baca maulid itu semua riwayat sejarah. Makanya orang disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu, gampang diingat. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Awdiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, Salah satu dikutip oleh Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau bilang dalam rawi itu sering kita baca padahal, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah orang yang sangat pemalu, Rasulullah orang yang sangat tawadhu, Nabi orang yang maluan. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, betulin Ka'bah rusak. Naik Rasulullah, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Turun Rasulullah, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Orang sekarang urat malu udah pada putus bang. Udah nenek, gila Allah naik motor Mio sore-sore, gila Allah pakai tanah wahai. Aduh agak resep dilihat, kirain kenal pot racing, gak tahu kulit. Ya Allah. Makanya perempuan, cewek, ibu, neng yang dengar nih, lu pakai jilbab udah. Jilbab dipakai, disuruh sama Allah pakai jilbab. Yang dipakai di pala itu kadang-kadang bukan jilbab itu bang, kok bukan, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab sama kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada kudungan yang cakep, cewek pakai, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Lu gak paham apa muja? Tahu. Nabi syadidal haya wa tawabu, rendah hati, nggak sombong, nggak marahan. Nabi orangnya sabar luar biasa. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend bersama Siti Aisyah istri beliau, lagi jalan berdua, ada orang kafir lewat. Orang kafir beri salam beda. Kalau kita kan assalamu alaika, beliau tuh mereka rombongan orang kafir asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus. Marah? Kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin nama beliau. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabuh. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Perempuan bang, asal tahu aja, dikasih satu ngulangin tiga. Waduh tuh lagunya. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga.
luar biasa, nggak marah. Lagi ceramah di Taif, Rasulullah lagi dakwah, lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah? Enggak marah, yang marah malaikat Jibril. Jibril datang pakai tanggung-tanggung, ngasih tawaran lagi. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal? Buat tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril. Buat tibanin, jangan Jibril. Emang apa sih mak? Tinggal bahasa kita. Jangan Jibril, jangan, tahan. Kata gue jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak nyopet. Udah pasti kafir lagi tuh anak. Udah gue tibarin aja nih Jabal Uhud. Jangan Jibril. Kalau anaknya gak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Nabi luar biasa. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya mau berdoa. Beliau angkat tangan beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi dibalas tuh, Nabi didoain nimpukin. Kalau model saya begitu nggak kena urusan. Beda dah, Tile lagi ceramah disemprot, umpama nih disemprot sama gas air mata sama polisi, umpama nih Tile lagi ceramah disemprot sama gas air mata, umpama nih ya, umpama. Jibril datang ngasih tawaran, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gua cabut? Gua tibarin polisi yang nyemprot lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, saya kata gitu. Beda urusannya. Makanya luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah. Dibaca lagi di situ dirawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin fakir miskin yang sakit. Makanya Nabi sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Makanya Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin barang saya nanti bersama orang-orang miskin. Ini doa yang gak pernah kita baca nih. Pernah doa begitu bang lu pada? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Apa ya Allah? Kagak. Kita mau miskin emang udah lengket, sama kita udah turunan. Atau pakai doa gitu emang udah lengket buat miskin. Engkong, uang, nenek semua bermiskin. Sampai kita jatuh cucu miskin juga. Makanya kita kadang-kadang maksa kaya, pengen kaya, bininya suruh jagain lilin, najong. Dia ngajak tengah malam beraksi, wah tembok dekoset. Yang kesian tembok yang baru belum diaci, masih dikamprot doang. Wah kalau gakrak pantat, kaya kagak pantat gakrak tuh, maksa kaya. Rasulullah sering nengokin fakir miskin yang sakit. Makanya sunnah nengokin orang miskin, orang sakit tuh, sunnah. Nengokin orang sakit, jangan pakai disuruh. Teman sakit, tetangga sakit, tengokin. Cuman bawa tentengan. Karena orang datang doang, aku bawa apa-apa. Minimal jeruk 2 kilo tenteng bawa. Ada orang datang doang ke rumah sakit. Itu pakai nengokin, pakai nanya. Orang lagi di itu tanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, gak ada gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau buat jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, ngombekan juga tuh dia. Makanya yang luar biasa. Apalagi di situ kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng bersama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tuh ngiringi di belakang, janda jalan depanan bang. Nabi ngiringi di belakang, janda tua. Kenapa jalan di belakang? Khawatir kalau nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang main jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Kamu cek kata melet kata aki ya. Akhirnya aki-aki di belakang nyemplung juga gak tahu. Akhlaknya luar biasa Rasulullah. Maka ini kita maulid, ayo kita sedikit demi sedikit berakhlak.
akhlak kita itu tingkatin. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, cuma nanemin iman, nanemin pondasi, akidah yang mantap, tingkatkan ibadah kepada Allah, ramaikan pengajian, majelis taklim. Ada majelis taklim, ada majelis zikir. Majelis zikir beda dengan majelis taklim, maka kudu digabung, ada zikirnya, ada taklimnya. Kalau sekedar baca sholawat, main hadroh, ya enggak, sholawat kita baca, ratib, itu namanya majelis zikir, belum dikatakan majelis taklim. Yang disebut majelis taklim dalamnya ada pelajaran ilmu fikih, maka habis kita baca tahlil, ya enggak, tawasul, kita zikir, baca sholawat, hadroh, bikin maulid, baru buka kitab, ngaji namanya. Biar paham hukum. Sekarang banyak orang nggak paham hukum. Ngaji nggak pernah ngaji sama guru, begitu doang ikut-ikutan, akhirnya nyalain orang. Kalau kita ngaji sama guru nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, nanya kepada ahlinya. Allah yang nyuruh. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, ustaz-ustazah, kiai, guru-guru kita. Datang ke pengajian. Kalau kita ngaji ilmu ada bang, ibadah jadi bener. Orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada kori nggak di sini bang? Ada? Nggak ada. Kori pernah kita dengar baca Quran tuh suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Bahkan Rasul bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh kori baca begitu, pakai lagu Nahawan, Jiharka, Sika, Sobah, ada lagu Bayati, ya ajarin boleh. Tapi ketika imam sholat tuh kori nggak boleh bacanya kayak begitu. Mentang-mentang kori internasional, wah jadi imam sholat, wah takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah makmum teriak, kelamaan mam. Rasul dan makmum, orang punya ilmu salah naruh tuh. Biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam tetap bacanya murotal dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murotal. Ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Sekarang banyak kan begitu, ngaji gak pernah ngaji, akhirnya ngaji sama Google doang. Karena kenapa? Diprediksi nanti tahun 2030, berarti 10 tahun lagi. Apa yang terjadi diprediksi bang? Nanti tahun 2030 ustadz, kiai, guru bakal gulung tikar. Nggak ada lagi udah. Kenapa? Tahun itu akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Orang belajar lewat mesin. Sekarang udah kenyataan mulai-mulain. Ngajinya bukan sama kiai, ngaji sama Google. Ngaji kagak, nanya mulu sama ustadz. Nanyanya akal-akalan. Ustadz saya lagi sholat, kenapa terus? Saya kentut, batal nggak? Kan PA nanya begitu. Batal Pak Ul, lu ngetes gue penanya. Bukan begitu Ustaz, kalau lu batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu, lu batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka, lah basuh. Itu dia intinya Ustaz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya model gitu. Saya nggak jawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat? Lu jawab sekarang, ayo. Muka saya yang malu, dan makanya muka lu yang dicebokin. Suwek bener lu. Iya bang, orang pertanyaan akal-akalan, balas jawaban akal-akalan juga. Saya ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati, yang meninggal dunia, Fatihah saya sampai nggak itu? Ada yang nanya begitu, saya kagak jawab. Sebaik tanya lagi ke dia, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Lah kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ini kalau nggak balik pulang berarti nyampe Pak Ul. Lalu kirim kagak balik-balik. Ya kalau nggak percaya mati aja dulu. Jadi atas kuburan gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call. Siapa gitu aja dah. Ngajinya akal-akalan. Hukum agama dikaitin dengan akalnya, yang nyambung diikutin, yang nggak nyambung yang nggak diikutin. Maka kita pentingnya guru di situ bang, pentingnya murabbi di situ. Orang ngaji gak ada ruginya, dari mulai kita dibedong sampai kita dibedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Anak muda nih ngaji udah. Jangan pergi kita males kumpul, emang godaan berat, tantangan ada. Udah pasti dah ibadah sama tantangan udah pasti ada. Mau ngaji udah rapi, yasinan ibu-ibu malam Jumat gerimis.
Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Oh, ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener bang, manjur ngomongan. Biar malam itu udah dangdut nih nonton nih, kalian kondangan nih, gerimis juga, buset gerimis menonton dangdut, kan juga penter. Kenapa emang ada aja halangan? TV siang malam nonstop, handphone kita siang malam kita pegang, banyak megang HP daripada Quran. Bangun tidur megang HP, mau tidur megang HP, laki bini mau tidur megang HP, berantem sama laki banting HP. Godaan berat. TV siang malam nonstop, anak emak berebut remote maghrib, sengaja tuh rating yang bagus maghrib tayangin yang ratingnya naik, dangdutan joget-joget, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi, siapa yang mau nonton? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok kita, emang udah mainan mereka orang kafir. TV artinya tipu, makanya kita ditipu mulu. Di mana-mana kita menang pilpres, ngapa di TV kalah? Terus udah kalah itu, tipu kita. Sinetron garis menggah udah. Jadi nonton sinetron udah, sinetron anak muda tuh sekolah berantem tawuran, pacaran, diburu pacar, berantem, diajarin nyolong. Ada tuh sinetron. Baik sinetron emak-emak tuh rusak rumah tangga bang. Ada sinetron kemarin tuh, sinetron orang ketiga. Saya lihat di TV tuh kagak bener ceritanya tuh. Lah, ribut tuh berantem. Si yang rasa si Yuni yang rasa. Yuni yang rasa goda-goda si Aris aja. Aris itu punya bini si Afifah. Iya, demen banget itu goda si Aris. Padahal si Yuni udah punya pacar si Riko namanya. Masih aja digodain itu si Aris. Aris PA juga. Mencakapan Yuni, akhirnya demen sama Yuni, Afifah ditinggalin. Kesian, Afifah merana, untung ada si Rangga. Rangga perhatian banget sama si Afifah. Tuh, lu ada nonton si bocah? Ayo, lu nonton buat gahan. Gak ada yang bener, apalagi kemari-kemari sinetron. Wah, buatan lebay. Sinetron begitu. Burung batang, angker ke tiang listrik. Mayat digotong tembus sendiri ke kali. Udah dikuburin ya, kuburan sama gede ke belakang kan BA. Kebangkatan lebay itu mah. Iya, sampai gak bisa judul. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Paketin kok lu bebek lu. Wah, ini kita yang muda-muda siap gantiin, amin. Yang muda ngaji ya. Ustaz Kiai ulama meninggal dunia lama gantinya banyak, susah gantinya. Tapi kalau RT mati besok pagi gantinya ada, RW mati, camat mati, lurah mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati udah banyak banget yang mau gantiin. Tapi kiai, guru-guru kita, ulama kita, paku bumi kita udah dicabutin dikit, satu persatu diambilin. Allah mencabut ilmu itu bukan karena mencabut ilmunya sekaligus, tapi dicabutnya para alim ulama diambil. Mudah-mudahan kita semua berganti pengganti para ulama, amin. Siap ganti terjun ke masyarakat, isi masjid musola, minimal jadi imam. Kesian imam aki-aki mulu masjid. Imam udah ompong-empos lah, gresek, udah bermetik, nggak ada giginya. Ada aki-aki udah metik nggak ada giginya. Ada subuh atau Tuhainun minan no. Tetangga masjid ngomong ke bos apa terlepas. Udah kok gantian gongkong, jangan ada muda kagak patut. Ini bocah ngapain sih dari duduk apa lu? Cara gua. Udah orang ngetin gua, ngetin lu. Ini dulu. Ya, udah lagi makan. Tenang aja, udah diam. Rambutnya berdiri lagi, gua ada nih tangannya. Ya, rambut landak. Ayo. Ganti yang muda-muda ini, kadang-kadang kita menes. Usah di kampung cuman atuh. Kalau saya main bang ke daerah ujung sono, gua bembong, gua sampai Pak Serang sono tuh. Siang menes kita, ustaz di kampung jarang, nggak ada menatu. Kadang-kadang ustaz ada pergi kondangan. Mau yang maghrib bagian mimpi, mendorong-dorong. Kata gua lah. Akhirnya sampai Isa begini dulu. Ayo tampil kita anak-anak muda, isi Subhanul Yaum Rijalul buat pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang.
siap gantiin. Kenapa? Dulu Rasulullah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun kau jadikan panglima perang? Apakah kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasain tua. Tampil anak-anak muda kita, alhamdulillah. Ngaji sekarang enak kita bang, udah ngaji banyak guru, banyak kiai kumpul di pengajian, dosa dirontogin, pahalanya gede, amin. Datang juga. Bahkan Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau, andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Luar biasa. Bikin ilmu, bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya ngomong begini, yang paling ujung di sana kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu teknologi sound system. Coba kalau ada speaker gini, lecet gorokan. Ini ilmu nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Yang pernah tampil kantor, jamaah sama banyak penuh. Saya cek dulu, sambil cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Itu jamaah. Yang di sana kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Tahun 50-60 bang, saya punya engkong. Tuh berangkat haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-60 menurut cerita engkong saya, pergi haji itu 6 bulan, naik kapal laut doang. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidup. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah indah terasa, kori-kori ayam baca. Baca sholawat pakai seni hadroh, seni marawis enak didengarnya. Baca sholawat kencang doang, kalau ada lagunya kurang enak. Kencang doang, sholatullah, salamullah, sholatullah, rasulillah, kurang enak. Dengan pelan, sholatullah, salamullah boleh. Kalau kencang dulu kurang enak. Pakai hadroh kencang, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ada hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah, dengan untayan kalimat-kalimat sholawat untuk Rasulullah. Hadir, tala'al badru alaina. Hadir Rasulullah. Kamu saya kalau gitu, mama lain dia ketimpring. Kerbana 5. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengahnya bur, ke pinggir ke tengahnya bur. So kalau ketimpring menghitung suaranya bunyinya ke pinggir ke tengahnya bur, ke pinggir ke tengahnya bur. Kalau ada yang main semuanya pada nyebur. Kalau bocah rambut gini namanya marawis, dia makanya nih. Kendang kecil yang banyak kalau marawis, bring brak gitu kan lo. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi dia duduk. Bring brak dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main bang, yang pergi lah duduk. Masya Allah, seni endah aja udah. Orang kalau di sininya nggak kaku. Aja di masjid kalau nggak ada lagunya, kencang doang, Allahu Akbar. Kaget orang. Kalau ada lagunya enak, lagunya yang bener, lagu Bayati, Nahawan enak. Ada lagunya kagak bener, ada yang bener lagunya lagu dangdut. Ayo ala sholat, ayo ala sholat, ayo ala falah, ayo ala falah. Allahu Akbar. Ya Allah, nih hidup dan ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidup. Kenapa? Agama itu aturan. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan.
Ada aturannya. Kita Islam, Muslim, mana aturannya? Rukun Islam, rukun iman diatur. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita nggak paham Pak Ustaz. Ya udah, ayo ajaran Islam. Yang kecil-kecil lagi di rumah sih kita lupain Bang. Tengok dah, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, adab akhlak masuk rumah diajarin beri salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan doanya ada. Sering kita lupain tuh, adab akhlak makan pun diajarin. Mana buktinya? Contoh, kita selesai doa nih, acara doa, kasih makan dah. Satu nampan bertiga, makan satu nampan bertiga sama temen, ada pakai apa adabnya Ustaz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Itu adab. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya dulu, orang kesinggung. Ya matinya ngomong lapar banget teman gue tuh. Yang ketiga jatahnya apa tuh kita adabnya? Emang kita bagian di situ rawatin aja, maju mundur situ lagi kan. Yang punya teman kita jatahnya sebelah kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Nih makanya diajarin tuh. Kumpul bareng, kita ngobrol rame-rame di majelis. Ya nggak selesai kita pengajian lekongkor rame-rame, lagi ngobrol rame-rame, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger, diem. Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Karena kita usir, siapa yang kentut? Lu ya? Enak aja, lu kali rame, udah jadi fitnah, timbulnya diem aja, silent. Makanya kita ngaji tuh, Islam nggak ada agama yang lain nggak ngajarin Bang, adabnya ke situ. Sampai bab kentut ada dalam Islam di fikih 4 jenis kentut. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang. Nah, ada tuh model begitu. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Nah, yang ketiga kentut yang keluar kepaksa. Udah kita tahan keluar juga tiut. Ada tuh. Nah, yang keempat nih parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh yang nyusul yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Jangan lagi dah. Nggak ada. Makanya Islam nih kita jaga. Bada'a hadha dinu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Islam itu asing. Pertama datang asing dan akan dianggap asing. Islam itu seperti datangnya dahulu. Sekarang udah jelas orang pakai koko asing, pakai jilbab dikatain asing, nggak modern, pakai cadar dikatain radikal. Sengaja disingkirkan ajaran-ajaran Islam. Makanya saya heran sama pemerintah kita nih, apa-apa dikit-dikit Islam mulu salahin, umat Islam dicurigain, umat Islam dibenciin. Agama banyak di Indonesia, ngapa Islam mulu yang dimusuhin? Bener? Ulama banyak di Indonesia, apa Habib Rizik boleh dimusuhin? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Heran kita. Gubernur banyak di Indonesia, kenapa Gubernur Anies mulu yang dimusuhin? Selalu Gubernur Anies dibully. Banjir bukan Jakarta doang, gara-gara banjir dibully habis-habisan. Jabodetabek banjir, Surabaya banjir, apa salah Anies? Zaman Ahok, zaman Jokowi, Bundaran HI banjir, tapi zaman Pak Anies nggak ada banjir Bundaran HI. Jangan nyalain mulu. Kita kadang-kadang enak banget nih, dari ramai dibully terus. Pengen demo tuh, saya bujanda sel jangkalan tuh, mengenai Tanjung, gedek gitu, santet ke sama dia. Itu setan bener tuh manusia. Tinggal di Bogor, langsung demonya di Jakarta, so tau kagak ngerti. Banyak kalau ada di sini sejarahnya kayak apanya, laporin nah, udah nggak ketemuin saya aja. Gitu aja udah berantem, udah pakai ngomong-ngomong berantem udah golok orang ngatu gitu aja udah. Iya, songong itu Pak, merusak, ngaku orang NU, ngaku Banser, apa aja jadi aku. Sial, jangkalan ternyata dia apa? Cina itu Bang, komunis.
LGBT itu manusia makhluk ya, dangkalan sialan gitu benar. Makanya jangan bang, kita terprovokasi, umat Islam harus kompak bersatu. Kita udah dijauh, udah domba, udah kena dari domba mereka. Akhirnya sekarang rame, FPI ribut, Melabas Bansar ribut lagi sama Laskar. Jangan mau diadu domba kita. Makanya kita himbau, kita benci begini bukan benci sama pemerintah, kita kritik sama pemerintah. Jujur aja Pak, sampai sekarang ini izin untuk memperpanjang badan hukum dari FPI belum direalisasi. Oper sini, dipersulit semuanya. Takut, kenapa mesti takut? Salahnya di mana Habib Rizik? Gak ada. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pulang umroh. Alhamdulillah ketemu sama beliau di Masjid Nabawi. Saya sholat maghrib jamaah sama beliau, ngobrol sampai Isya, kelar Isya ngobrol lagi, bahkan diajak makan bareng sama beliau. Ngobrol cerita semua banyak. Apa yang beliau ceritain benar-benar masih dicekal, ada surat pencekalannya. Habib Rizik nggak boleh pulang. Apa kata orang Arab Saudi? Kerajaan mereka ngomong, Pak Habib jangan pulang, ada titipan dari negeri Anda. Pemerintah Anda melarang Anda pulang, ini ada buktinya. Kalau sekarang ada Menko Polhukam ngomong begitu, nggak ada yang namanya pencekalan buat Habib Rizik, bohong. Beliau sendiri yang ngomong, masih dicekal. Mana ini? Insya Allah kehancuran rezim sekarang, amin. Iya bang, jangan begitu. Beliau berjuang luar biasa. Kita bisanya nyalain doang, nggak tahu. Ada saya pernah silaturahim ke rumah beliau. Kumpul bareng, handphone simpenin, nggak boleh pakai HP, taruh semua. Satu-satu ditanya, dari mana? Ente siapa namanya? Dari mana? Ente siapa namanya? Semua ditanya sama beliau, memang besar. Ada satu orang lah yang ngeliatin Habib tuh kesel lagi. Apa dibilang? Ketika ditanya, saya orang yang paling benci dengan Habib Rizik. Begitu di depan Habib Rizik datang ke rumah. Apa kata beliau? Beliau ngomong, nggak apa-apa, silakan benci mana. Nggak apa-apa, antum benci mana, aneh ikhlas, aneh ridho, aneh berjuang lillahi ta'ala semuanya. Habib ngomong sebentar, belum nih ke mulutnya itu orang langsung nangis bang, nangis di depan Habib Rizik. Apa dibilang? Habib maafin, maafin, minta maaf langsung. Baru pertama datang marah-marah. Saya satu-satunya orang yang paling benci barangkali dengan Habib. Habib begini, kata-kata habis Habib. Tapi beliau ngomong pelan, rendah, langsung minta maaf, nangis di hadapan Habib. Biar tahu karomah Habib Rizik. Bukan berarti kita membanggakan, enggak, emang jelas kenyataan kok. Ini zamannya, mudah-mudahan kita semua umat Islam jangan sampai provokasi dah, amin. Iya, jangan sampai kita berantem ribut, harus kompak bersatu umat Islam. Dengan kita kompak bersatu turun rahmat dari Allah, amin. Nggak ada Islam itu anti NKRI, nggak ada. Radikal nggak ada, ngebom pengen ngancurin negeri kita, pengen bikin khilafah, nggak ada ajarannya. Kenapa? Yang berjuang merebut kemerdekaan adalah umat Islam. Siapa yang berjuang? Para ulama kita dengan santrinya, pondok pesantren dengan majelis taklimnya, siang perang, malam ngaji, malam perang, siang ngaji. Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali, tokoh nasional, pahlawan nasional, berjuang siang dan malam mengusir penjajah. Masa dibilang anti Pancasila? Umat Islam nggak ada umat Islam anti Pancasila. Justru yang memberikan nama NKRI itu pernah diusulkan sama siapa? Sama Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali. Terjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari dulu udah diusulkan, itu udah ada. Maka dari itu kita tahu sejarah, kita baca semua sejarah perjuangan umat Islam untuk merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Insya Allah terus Islam maju, kompak bersatu. Insya Allah yang kita bersatu kompak, turun rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan, keuntungan dan kesuksesan yang kita raih, amin ya robbal alamin. Buat kita generasi muda, ayo sama-sama kuatkan iman, rapatkan barisan, kita bersatu. Dengan kita bersatu kompak, siapa yang bilang? Dulu Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan
kalau tidak ada silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Mana salah satunya? Kumpul kita rame di majelis taklim, di masjid, di musola. Umat Islam harus bersatu, kompak. Umat Islam tidak bisa dikumpulkan di partai manapun, tapi umat Islam bisa kumpul di majelis-majelis taklim, di majelis-majelisnya Allah, di majelis-majelis Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفنا كريم وعفنا كريم وعفنا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتحين لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.